posisi perempuan berada di bawah berbaring dan kakinya diangkat ke atas. Bila perlu taikin ke tak kita. Gitu kan, selendangin kakinya. Gitu. Saya udah bisa ngebayangin. Udah, iya. Pokoknya udah pasti bayangan Bang Cecep lebih dulu ketimbang pembahasan saya. Kita ketemu lagi nih Gus. Siap, alhamdulillah ketemu lagi nih. Setelah baru kemarin kita akhirnya ketemu lagi. Tapi di pertemuan kali ini saya lihat ada sesuatu yang beda dari sebelumnya. Apa tuh? Dari wajah Bang Cecep. Apa tuh kira-kira? Agak lebih cerah. Apa udah memang beberapa sesi pertemuan sudah diamalkan? Kayaknya sih gitu. Iya. Nah, Gus nih kan kemarin kita nih udah ngebahas soal adab ya. Betul. Nah, di bab 4 itu kemarin kita ngebahas soal adab. Iya. 3 adab sebelum jima, kemudian 3 adab lagi sedang ketika melakukan jima, termasuk posisi-posisi yang sebenarnya dibolehkan, gitu kan, dibolehkan, tapi di sisi lain itu tidak mengandung adab gitu ya, kira-kira begitu ya. Iya betul. Iya. Nah terus kalau posisi ini nggak boleh, posisi itu nggak boleh, terus posisi apa yang boleh, Gus? Nah ini ya, jadi memang dari setiap banyak larangan-larangan gitu kan, pasti ada anjuran di dalamnya. Jadi setelah kemarin kita bahas beberapa sesi mengenai tentang tata cara melakukan jima, dibahas dari mulai 3 langkah sebelum melakukan, 3 langkah sedang melakukan, dan 3 langkah setelah melakukan. Mungkin hari ini kita lanjutkan masuk ke sesi berikutnya mengenai tentang jima seperti apa sih yang diperbolehkan setelah kemarin kita membahas tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan. Posisi-posisi apa yang boleh? Benar. Kita lanjut ya, Bang Cecep. Kemarin kita membahas bahwa wala yaj'aluha fawqahu. Jadi tidak diperkenankan perempuan itu berada di atas posisi laki-laki. Woman on top. Nah, li'anna dzalika yurisul i'tiqar. Karena yang demikian itu, perbuatan yang seperti itu akan melahirkan penyakit rahim. Nah, makanya dari beberapa posisi kemarin sudah dibahas, yang terakhir posisi seperti itu, ternyata efek dominonya yang melahirkan penyakit rahim. Jadi ada posisi yang sangat dianggap safety. Safety dalam arti dari persoalan adabiahnya cukup dianggap beradab. Terus yang kedua safety dari hal indikatornya, tidak memberikan indikasi buruk ketika kita melakukan posisi demikian. Nggak ada efek sampingnya. Ini kayaknya jurus herbal. Ada nih jurus herbal. Jurus herbal itu. Tambah kafein lagi banyak. Iya. Nah, bal mustalqiyatan rafi'atan. Nah, akan tetapi posisi yang diperbolehkan adalah mustalqiyah, yaitu berbaring, si posisi perempuan. Berbaring berarti dengan posisi di bawah. Lalu rafi'atan, diangkat. Apanya yang diangkat? Kakinya. Ketika dia mendapatkan posisi di bawah, lalu kakinya diangkat ke atas. Rijlah, nah kakinya di situ. Fa innahu ahsanu hayatil jima'i. Maka yang demikian itu adalah salah satu perilaku yang ahsan, yang paling bagus. Gitu kan? Hayati, tingkah yang paling bagus dalam perkara jima. Itu. Jadi cukup itu aja. Dari sesuatu yang bagus itu cukup bagus, safety, ya udah posisi perempuan di bawah, diangkat kakinya ke atas supaya menambah lagi kenikmatan, ya ditambah ganjelan bantalan di bawahnya supaya lebih terbuka pintunya gitu. Jadi kalau pintunya terbuka kan kita merasa ada sambutan. Pintu sudah terbuka gitu maksudnya. Gitu. Jadi itulah posisi yang paling bagus Bang Cecep. Gitu. Jadi tinggal dikembalikan ke kita.
kita merasa senang nggak dengan posisi itu, merasa nikmat nggak dengan posisi itu, gitu. Kalau menurut saya sih posisi bagaimana juga nikmat, gitu kan. Hanya saja karena ini adalah merupakan sebuah anjuran, ya kita utamakan posisi itu. Itu harus kita pakai. Jadi ketika Bang Cecep bertanya, lalu posisi manakah yang paling baik? Ini posisi perempuan berada di bawah berbaring dan kakinya diangkat ke atas. Bila perlu taikin ke tak kita, gitu kan, selendangin kakinya, gitu. Saya udah bisa ngebayangin. Udah, iya. Pokoknya udah pasti bayangan Bang Cecep lebih dulu ketimbang pembahasan saya. Lebih cepat. Gitu. Berpandangan ke depan ya. Iya. 7 langkah ke depan udah terbaca. Nah itu. Dilanjut nih atau gimana? Silakan. Saya mau nanya nih, yang jadi pertanyaan itu, terus yang sebelum-sebelumnya kita bahas itu kan diperbolehkan Gus ya? Iya. Itu diperbolehkan, tapi ternyata kurang adab kalau dari sudut pandang kitab ini gitu ya. Betul. Dari sudut pandang ulama. Itu gimana penjelasannya, Gus? Penjelasannya begini. Memang kita hati-hati berasumsi karena ini sudah menjadikan satu jargon yang cukup luar biasa ketika datang malam Jumat ya. Banyak orang yang serta-merta mengirimkan gambar-gambar WhatsApp dan pesan-pesan moral di WhatsApp lain sebagainya mengenai tentang bahwa inilah malam di mana kebanyakan orang diajak untuk melakukan ibadah sunnah, kan gitu, ibadah sunnah Rasul, bahwa hubungan jima itu ibadah. Betul, hubungan jima dengan pasangan suami istri yang sah itu adalah salah satu ibadah yang masuk ke dalam kategori ibadah sunnah. Akan tetapi, ibadah sunnah ini ketika kita mengikuti kaifiat dan amalan-amalan para ulama yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Gitu. Kalau seandainya kita, gitu kan, melakukan hubungan senggama dengan pasangan kita, walaupun itu adalah istri kita, tidak akan bernilai ibadah kalau seandainya tidak mengikuti tuntunan Rasul. Maksudnya seperti itu, Bang Cecep ya. Jadi nggak sembarang, ya hanya sebatas dia itu bila melaksanakan, ya udah sah aja, sah, boleh. Kan gitu, tidak mendapatkan dosa, udah selesai gitu. Tetapi ketika dia berharap adilah, berharap pahala, berarti ya tadi ikuti kaifiatnya. Kalau dia tidak mengikuti kaifiatnya, maka jangan kita berasumsi itu adalah bagian daripada ibadah yang melahirkan pahala, Bang Cecep. Ibadah yang melahirkan pahala ketika kaifiatnya sesuai dengan tuntunan. Kalau tidak sesuai dengan tuntunan, ya tadi mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima yang namanya sunnah gitu tadi. Makanya kan setiap perbuatan ibadah harus disertai dengan ilmunya. Itu bi ghairi ilmin ya'malu, ketika dia tidak menggunakan ilmu dalam beramal, ini kan amal sunnah, tapi tidak digunakan ilmunya. Ya tadi mardudatun la tuqbalu, tetap dia tidak mendapatkan pahala. Gitu maksudnya. Nah, kaifiat ini adalah tuntunan dalam rangka kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala gitu, dan mengharap keberkahan daripada harapan-harapan kita untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Itu maksudnya. Dan selanjutnya wasalisatu mura'atun waqtil jima'i. Ya, dan yang ketiga diantaranya adalah kita harus menjaga waktu jima. Ya, menjaga waktu jima di sini ayat waktul ilaji. Nah, yaitu ketika kita mau langsung melakukan ilaj. Ilaj itu memasukkan zakar kita ke dalam nisfinya istri kita. Nah, disitulah yang disebut dengan waktul ilaj. Jadi yang disebut jima adalah iladul hasafati fil parji, masuknya hasapah ke dalam parji. Disitulah kategori yang disebut dengan jima. Ketika kita masih posisi tadi bertumbuh gitu kan, terus menyentuh tangan, mencium dasar itu, nah itu baru kategori belum jima, gitu kan, baru disebut mula'abah, pemanasan, bermain-main saja. Nah, jima itu adalah ketika hasapah kita masuk ke dalam parji, itu sudah baru masuk ke dalam kategori jima.
Nah, ketika kita memasukkan memasukkan hasafah kita, itu kan memasukkan zakar kita, maka dianjurkan di sini adalah bitawidhi wa tasmiyati. Dianjurkan kita untuk bertawud dan membacakan basmalah. Itu. Nah, disinilah poin terpenting. Ya, memang ketika kita menyentuh juga nanti ada doanya. Ketika kita mencium ada doanya, menyentuh kening istri ada doanya, pipi ada doanya, terus hidung ada doanya, dagu ada doanya, bahkan nanti perempuan juga diajukan ditiup telinga kanannya, telinga itu ada nanti. Semua amalan-amalan hubungan suami istri ketika kita mau melakukan persetubuhan, apapun perbuatan kita di situ ada bimbingan doanya Bang Cecep. Nah, hanya saja pada wilayah pembahasan ini garis besarnya dulu. Itu kan garis besarnya dulu yaitu ketika kita mau memasukkan zakar kita ke dalam nisfinya perempuan, maka paling amalan paling ringannya tadi ta'awud dan basmalah. Sekurang-kurangnya maksudnya jangan sampai kagak ting gitu kan, jangan sampai tidak gitu kan. Makanya ada doanya kan seperti itu. Jadi ketika kita membaca doa setelah ta'awud, basmalah juga di sini ada amalan-amalan lain juga. Wahakin zakari. Nah, setelah kita berta'awud, setelah kita membaca tasmiyah, barulah zakar kita disentuhkan di situ. Disentuhkan ke dalam nisfinya perempuan. Lalu ingat, sentuhan itu jangan buru-buru dimasukkan juga, gitu kan? Jangan buru dimasukkan juga. Tetapi di sini ada anjuran wahakid zakari bijawani bil parji, gitu kan? Harus digesek-gesekkan dulu ke dalam, menggesek-gesekkan dulu di bibirnya vagina perempuan. Digesek-gesekin dulu. Tujuannya apa coba kira-kira menurut? Apa supaya nyala atau gimana? Kira-kira ya. Biar ada rangsangan. Oh, biar ada rangsangan. Ya, rangsangan memang dari awal kan dari mukmalah tadi ya, dari mukmalah pertama tadi udah ada, rangsangan udah ada. Nah, tetapi takut rangsangan itu terjeda gitu kan, berhenti karena tadi kita bersiap-siap membaca doa dan lain sebagainya. Tetap rangsangan dimulai lagi dengan tadi menggesek-gesekkan zakar kita ke dalam bibir vagina istri kita. Nah, agar supaya tadi vagina yang sudah keluar cairan-cairannya itu agar terus semakin mudah untuk dimasukkan zakarnya. Karena apa? Jangan sampai zakar kita itu merasa kesulitan untuk masuk. Gitu kan? Jangan sampai merasa kesulitan. Takutnya nanti dia kalau merasa kesulitan minta dukungan. Jangan sampai zakar kita minta dukungan. Waduh, kenapa balik lagi? Sulit gitu. Dipersulit gitu kan. Nah, kalau udah minta dukungan datang pihak ketiga bahaya, gitu kan? Iya, dari orang dalam, ntar dia takut bawa orang dalam bahaya. Oke, lanjut Gus. Wagam disadia ini dan sambil tetap tangan kita jangan sampai nganggur, sambil tangan yang sebelah menggesek-gesekkan bibir vagina, lalu tangan yang sebelah ini jangan sampai nganggur, dia di situ memegang dua payudara. Jadi meremas-remas tetap. Wanah widalika dan lain sebagainya dalam arti tidak boleh ada anggota tubuh kita yang nganggur di situ. Harus gotong royong. Gitu untuk melahirkan. Harus aktif. Harus aktif semua gitu. Mata kita harus cinges gitu kan. Kuping kita juga harus main, jangan sampai kasarnya ada pihak-pihak lain yang ngintip kan bisa kita jangan sampai nggak kontrol lah, semuanya harus kontrol, harus bergerak. Itu diantaranya. Mimma yuharriku. Nah, sehingga dapat membangkitkan kembali syahwatnya. Jadi syahwatnya perempuan itu bangkit kembali. Itu kan setelah tadi pemanasan pertama dibangkitkan lagi. Nah, itu diantaranya langkah yang berikutnya. Wa ammal lati fi halil jima'i fa awalwa kaunul jahdina. Yang selanjutnya yaitu pada posisi
kita sedang melakukan jima nih. Tadi kan posisi akan, ya, akan melakukan jima setelah saat ketika jakar kita akan masuk, posisinya begitu, digesek-gesekan dulu, terus baru sambil diremas-remas. Nah, selanjutnya yaitu wa amalati fi halil jima, dan selanjutnya adalah ketika sedang melakukan jima. Nah, setelah sedang melakukan jima berarti posisinya si jakar sudah masuk. Fa'awaluha, nah ketika jakar sudah masuk, fa'awaluha kaunul jahdi. Maka yang pertama adalah bagaimana menghabiskan seluruh tenaga kita. Di sini asal kata jihad, jihad gitu kan di sini. Jadi bersikeras, tenaga kita dihabiskan di situ. Jangan sampai jangan sampai loyo gitu. Jangan sampai loyo, jangan sampai lemah, jangan sampai terlalu santai pula. Tetapi harus ada semacam gerakan yang energi. Itu dihabiskan seluruh tenaga kita biriyadotin dengan senang-senang. Yang dianggap menyenangkan kita mainkan di situ kan. Nah, tapi ingat posisi di atas tadi. Terus fi sumtin wa tawaqqufin. Nah, itu tetapi ingat gitu kan. Ketika kita sedang bersenang-senang menghabiskan tenaga kita untuk meluluh lantahkan nafsu kita di situ, ingat kita itu harus lemah lembut dan tidak banyak bicara. Gitu maksudnya. Walaupun seperti kita lagi bertarung ya jangan sampai ada bahasa-bahasa yang sekiranya mengundang percakapan. Itu ada bahasa-bahasa yang mengundang ketersinggungan, tetap harus dengan gerakan cepat pun seperti cepat yang lembut gitu, cepat yang tidak kasar. Itu menghabiskan tenaganya pun bukan berarti mau melakukan cara yang seperti ekstrim, enggak, tetapi di sini menghabiskan tenaga kita untuk bermain-main, tujuannya adalah untuk menyenangkan perempuan, itu aja intinya. Nah, yang kedua, ketika sedang melakukan ilaj, sudah masuk asalnya tuh fit tamahuli inda buruji sahwati, berupaya mengeluarkan mani, itu kan keluar sahwat. Jadi bahasa begini, kita itu bersikeras agar si perempuan ini ejakulasi gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita seperti kerja keras tetapi tujuannya hanya ingin menyelesaikan urusan sendiri aja. Enggak, maksudnya begitu. Jadi kita habis-habisan di situ tetapi hanya ingin menyelesaikan nafsu kita sendiri. Itu kan, ingin mengeluarkan nafsu kita sendiri, ingin cepat keluar sendiri dan lain sebagainya untuk kepentingan cerita. Nah, tetapi di sini bukan seperti itu, ya. Hatta yastauqi inzaluha, sehingga tujuan daripada berupaya untuk mengeluarkan mani itu supaya apa? Inzaluha, keluarnya itu bareng. Itu kita dan perempuan itu bareng. Itu kita tujuannya adalah supaya perempuan terangsang, supaya perempuan nikmat sehingga dia cepat-cepat keluar, gitu kan. Nah, sehingga ketika mau keluar barulah di situ kita juga keluarkan. Nah, kalau sudah demikian sama-sama keluar, fa inna dzalika yurisul mahabbata fil qalbi. Yang demikian itu akan melahirkan mahabbah fil qalbi. Jadi rasa cinta yang tumbuh di dalam hati kita dan hati perempuan. Itu intinya Bang Cecep. Ya. Kalau perempuan udah klimaks, kita udah klimaks dengan kerjasama yang baik, gitu kan? Lelaki ngegenjot, perempuan ngegoyang. Nah, itu kan itu kerjasama yang baik, gitu kan? Jadi hati-hati perempuan juga. Jangan di sini, misalkan pasti ada akhwat ya yang mendengarkan kan gitu. Nah, ini tidak hanya bicara kepada lelaki saja yang dianjurkan untuk melakukan langkah-langkah seperti itu, tetapi ingat perempuan juga harus mengimbangi agar terjadi adanya apa? Kerjasama yang baik. Lelaki mendorong, perempuan menggoyang. Nah, gitu kan akhirnya apa? Akhirnya apa? Perempuan menggoyang bukan karena supaya lelaki nikmat, tetap dia juga akan mengalami kenikmatan juga. Jadi harus solid ya kerjasamanya. Jadi solid itu tidak hanya ada pada wilayah pergaulan saja, tidak ada pada wilayah organisasi aja. Dalam hubungan seksual pun harus memiliki pribadi yang solid. Itu perempuan, lelaki sama. Kalau lelaki karakternya tidak solid dalam hubungan
seks, maka itu adalah salah satu cermin. Di pergaulannya juga nggak solid Bang Cecep. Sama perempuan juga, ketika perempuan tidak solid dalam mengimbangi kinerja lelaki dalam melakukan hubungan seksnya, maka sama. Itu adalah cermin daripada pribadi perempuan yang acuh tak acuh. Di Kehidupan sosialnya, itu baik sosial keluarga ataupun di masyarakat. Karena ya sama. Bahasanya begini sih, saya melihat bahwa kalau kita mau melihat karakter seseorang baik lelaki ataupun perempuan, kata ulama, maka lihatlah dia dalam dalam melayani istrinya. Kalau kita mau lihat karakter Bang Cecep baik atau buruknya, lihat cara Bang Cecep melayani istrinya. Baik melayani dalam hal perilaku ataupun dalam hal seksual, sama aja pada prinsip. Begitu juga sama perempuan. Mau melihat perempuan itu baik terhadap suaminya, lihat aja dulu cara dia melayani suaminya. Cara dia melayani suaminya baik, maka di sosial pun dia baik kehidupannya. Gitu Bang Cecep. Cermin. Jadi kehidupan rumah tangga itu adalah salah satu cermin untuk membaca sejauh mana dia memiliki kemampuan hidup bersosial di masyarakat. Itu aja. Dilanjut ya Bang Cecep. Nah itu tadi akan mewarisi ketika inzaluha keluar bareng dalam ejakulasinya, gitu kan, sama-sama kelimat, maka mahabbah qalbi, hatinya akan sama-sama saling mencintai. As-salisu, langkah yang ketiga daripada halil jima'i ini adalah alla yasro'a, jangan buru-buru nyabut. Kalau udah keluar nih, jangan buru-buru dicabut, bi ikhrajid dzakari, gitu kan, jangan buru-buru bi ikhrajid dzakari, mengeluarkan zakarnya. Inda ihsasihi, gitu kan, ketika merasakan keluar mani, bima iha, airnya, air mani, gitu kan, fa innahu, maka yang demikian itu yad'ikud dzakari, akan melemahkan zakar. Jadi ketika kita sudah keluar, jangan buru-buru cabut, gitu. Kalau kata Bang Cecep, istirahat sejenak, gitu kan, istirahat sejenak, karena di situ juga biarkan dia itu sampai rehat, gitu, sampai rehat, sampai lemes, sampai sudah tidak ada lagi yang keluar, gitu. Jangan sampai ada keluar sisa-sisa yang keluar, loncatan sperma kita itu ketika dicabut masih ada loncatan, itu nggak boleh. Makanya apalagi di sini diterangkan lagi bahwa wala yu'zilu anhuma ma'ahu, tidak boleh keluar air mani itu, tidak boleh keluar di luar, gitu ya. Jadi wala yu'zilu anhuma ma'ahu, jadi tidak boleh dikeluarkan air mani itu, keluarnya di luar. Nah apalagi kalau begitu, gitu kan, di dalam aja, ketika keluar di dalam, setelah keluar jangan buru-buru cabut, takut masih ada sisa-sisa loncatan yang keluar. Nah itu berbahaya. Terus yang kedua, setelah ini lebih parah lagi, malah keluarnya di luar, sengaja, gitu kan, sengaja dikeluarkan di luar. Nah ini yang tidak diperbolehkan, gitu kan. Ketika kita ada orang menghindari supaya tidak hamil, gitu kan, terus ketika dia pasang KB misalkan karena akhirnya akan menimbulkan efek badannya gemuk atau dan lain sebagainya, bisa kadang-kadang sering puyeng kalau pakai, akhirnya dia pakai KB luar. Nah ini apa? Ini perilaku yang tidak baik. Kita boleh melakukan seperti itu ketika betul-betul dalam keadaan darurat. Darurat itu apa? Darurat istri kita itu punya permasalahan di rahim. Ketika mau punya anak lagi nanti dia bahaya dan lain sebagainya, memiliki efek bahaya kepada perempuan, ya mungkin itu boleh. Ketika kita betul-betul sudah menemui permasalahan yang sangat darurat. Tetapi ketika permasalahannya tidak pada alasan yang diperbolehkan, tetapi dia melakukan injal seperti itu, nggak boleh, gitu kan. Jadi takut ada orang yang seperti itu. Ya mungkin banyak sih, banyak. Tapi silakan begitu asal alasannya. Ini kan menyangkut ke dalam hukum fikih juga. Berarti kalau alasannya karena menjaga jarak itu tadi, itu mungkin diperbolehkan Ustaz ya? Ya, menjaga jarak misalkan, karena anak masih kecil. Nah itu kalau urusannya menjaga jarak masih diperbolehkan. Yang sangat-sangat tidak diperbolehkan adalah ketika kita melakukan cara demikian karena kita tidak mau lagi istri kita melahirkan.
Padahal tidak ada apa namanya masyarakat, tidak ada masalah yang memadaratkan perempuan. Kita hanya berpikir tentang misalkan rezeki inilah, takut kebanyakan atau enggak tempat inilah, takut enggak kesekolah, dan banyak takut daripada rahmat Allah. Nah itu yang sangat sangat tidak diperbolehkan seperti itu. Oke. Berarti sekarang yang 3 setelah berhubungan Ustaz. Nah ya, terakhir berarti wa amas salah satu, dan ada pun yang ketiga Allah tiba'dahu, yaitu sesudahnya. Nah, setelah itu selesai tadi gitu kan, setelah kita klimak dan lain sebagainya, berarti itu sudah selesai kita urusan jima. Maka lalu bagaimana? Fa'awwaluha amruz zaujati, maka yang pertama perintahkan perempuan bin naumi ala yamini, yang kemarin kita bahas, seperti bahas. Jadi silahkan dia untuk tidur gitu kan, untuk tidur ala biyamini, untuk tidur miring ke kanan gitu kan, miring kanan. Liyakunul waladu, apabila dimiringkan ke kanan maka akan melahirkan anaknya itu dakaran, laki-laki. Insya Allah. Nah di sini adalah dilanjutkan dengan bahasa insya Allah, apabila Allah menakdirkan, itu adalah upaya. Nah, sebaliknya juga apabila kita ingin anak perempuan, maka baringkanlah istri kita itu kiri, miringkanlah istri kita itu ke sebelah kiri, hanya tinggal dibalikannya aja. Nah itu langkah yang ketiga. Asalnya itu langkah yang kedua, ya kalau dzikro warid, maka dianjurkan, yaitu yakulu dzikro warid, dianjurkan kita berdoa gitu kan, berdoa setelah kita selesai melakukan hubungan seks. Kita itu harus membaca doa wa huwal hamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basaron faja'alahu nasaban wasihron wa kana rabbuka qadiron. Nah itu adalah salah satu doa setelah kita selesai melakukan hubungan segala. Yang terakhir nih, maaf, yang terakhir 3 langkah, tadi baru 2 langkah. Yang terakhir yaitu al-wudu'u, maka dia harus berwudu. Setelah tadi dia selesai berdoa gitu kan, setelah dia selesai berdoa maka itu langsung dia berwudu. Idza aroda ayyanama, apabila dia bermaksud untuk tidur, istirahat gitu kan, wahwa sunnatun, dan wudu tersebut berarti hitungannya mendapat pahala sunnah. Nah itu tadi kan, ketika hubungan suami ini ingin mendapat pahala sunnah, ya ikuti tuntunan ini. Wa ghuslu dzakari, dan dia harus mencuci zakarnya. Itu kan, membersihkan zakarnya. Idza aroda ayyauda ilaiha, ketika dia bermaksud ingin mengulanginya lagi gitu kan. Ketika kita ingin mengulangi, cuci aja. Kalau mau nambah cuci aja. Jadi nggak mesti harus mandi dulu, nggak mesti harus mandi dulu. Takutnya ada pertanyaan, kita udah selesai melakukan jima, terus misalkan kita mau nambah, nggak usah mandi dulu gitu kan. Jadi cukup nanti setelah kita menyepakati tidak ada lagi penambahan gitu. Setelah ada ketuk palu, tidak ada penambahan, selesai nih, tidak ada, selesai gitu. Kita aja waktu habis gitu. Oke deh, itu tadi pembahasan 3 adab ketika berhubungan dan setelah berhubungan ya. Iya. Nah, ditutup dengan berwudu tadi. Berwudu tadi. Ada yang terakhir setelah berhubungan itu kita berwudu ya. Iya. Kalau di episode-episode sebelumnya itu ada anjuran untuk mengelap ya. Betul. Itu ngelap entah pakai tisu atau apa, tapi itu lapnya dipisah. Iya. Satu-satu ya. Satu-satu, jangan sampai satu lap dipakai berdua. Nah itu kan. Break. Itu takutnya perebut gitu. Nggak boleh. Jadi apa hikmahnya gitu kan, itu bisa dilihat di episode-episode sebelum, kalau nggak salah ada di episode 4. Iya. Itu bisa dilihat di episode sebelumnya. Oke, sampai di situ aja episode kali ini. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Dan sekali lagi mudah-mudahan obrolan kami ini bisa bermanfaat buat orang di luar sana. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share.